Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang telah kembali beranugerah kepada saya sehingga boleh menyapa saudara sekalian pada kesempatan ini. Nah, di dalam Immanuel Bible Class kali ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah pembahasan berkenaan dengan Injil Sinoptik, saudara. Nah, pembahasan ini akan dibagi dalam 4 sesi video lecture dan 1 sesi tanya jawab nantinya. Nah, video kali ini adalah video yang ketiga. Nah, pada video yang pertama saya telah menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan Injil Sinoptik, sebuah pengantar tentang Injil Sinoptik. Video saya yang kedua, saya secara khusus telah mengajak saudara melihat gambar tentang Injil Matius. Dan pada video kali ini, saudara, saya akan membahas pengantar singkat dari Injil Markus. Injil yang paling singkat, yang kemungkinan adalah Injil yang paling pertama ditulis dari keempat Injil yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Sebelum kita bersama belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu di depan kami supaya Engkau menolong. Kami boleh sungguh belajar, khususnya hari ini tentang Injil Markus. Tuhan, kami berdoa Engkau yang akan memberkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan, mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Kau juga berkati segala peralatan yang dipakai, supaya sungguh boleh lancar dan baik di dalam menolong kami untuk belajar bersama pada kesempatan ini. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, walaupun sering disebut sebagai Injil kedua, karena letaknya di dalam Perjanjian Baru itu kita dapatkan setelah Injil Matius, juga meskipun di dalamnya, saudara, di dalam Injil Markus itu tidak terdapat beberapa catatan tentang peristiwa atau pengajaran yang cukup populer sebagaimana Injil Sinoptik yang lain. Seperti misalnya di dalam Injil Markus, saudara tidak ketemu dengan narasi kelahiran Kristus seperti yang ada di dalam Injil Matius maupun Injil Lukas. Di dalam Injil Markus, saudara juga nggak melihat misalnya ada materi pengajaran yang populer yang disampaikan Tuhan Yesus. Misalnya di Matius itu khotbah di bukit. Juga ada di dalam Injil Lukas khotbah di dataran tinggi, di tanah datar, ya. Tetapi Injil Markus tidak ada materi itu. Nah, saudara, tetapi Injil Markus dalam perkembangan yang terakhir, saudaraku, lebih banyak diterima sebagai Injil yang pertama kali ditulis dan sering dianggap sebagai Injil yang paling ringkas, paling jelas dalam menceritakan tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya sebenarnya sudah menjelaskan sedikit di video yang pertama. Saudara bisa merujuk ke sana tentang mengapa Injil Markus dianggap sebagai Injil yang pertama, saudara. Nah, seperti halnya Injil Matius, judul yang tertulis dalam Alkitab tentang Injil ini, kalau saudara membaca dalam bahasa Inggris juga Gospel according to Mark, itu tidak ditemukan di dalam naskah-naskah asli yang awal, saudara. Sehingga dapat dikatakan bahwa Injil Markus itu juga anonimus, seperti halnya Injil-Injil yang lain. Tetapi bukti eksternal, bukti di luar Alkitab, saudara, sangat kuat mendukung Yohanes Markus sebagai penulisnya, dan yang mendasarkannya pada kesaksian Rasul Petrus. Jadi maksudnya penulis Injil ini adalah seorang bernama Yohanes Markus. Nanti saya akan jelaskan siapa dia. Dan di belakang Yohanes Markus adalah kesaksian dari Rasul Petrus. Kira-kira demikian, saudara. Nah, bukti eksternal yang paling umum diterima adalah kesaksian dari Papias, Bapak Gereja. Nah, saudara, sebagaimana dikutip oleh Eusebius, Papias itu di dalam Interpretation of the Lord's Oracles, itu pertengahan abad yang kedua Masehi, saudara, mengatakan bahwa Markus yang menjadi pengikut dan penafsir Petrus telah menulis dengan hati-hati tetapi kurang teratur, karena memang ia tidak secara langsung mengikuti Yesus dalam segala perbuatan dan perkataannya. Beberapa bukti eksternal lain misalnya dari catatan bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Tertullian, Clement dari Alexandria, Origen, bahkan juga kanon Muratori yang sering dianggap cukup awal dalam diskusi kanon. Nah, saudara, jadi bukti-bukti eksternal pada umumnya mencatat Yohanes Markus sebagai penulis dari Injil ini. Kita coba lihat secara internal, saudara. Bukti secara internal yang ada di dalam Alkitab. Misalnya tentang gaya bahasanya.
Gaya bahasa dari Injil ini menggunakan gaya bahasa Yunani yang cukup unik. Banyak nuansa Yahudi di dalamnya dan sebenarnya sangat to the point. Penafsir mengatakan ini adalah gaya seorang Kristen Yerusalem kira-kira. Yang kedua, sebagai juru tulis Petrus, kalau saudara membaca surat 1 Petrus, kita tahu bahwa Markus itu mendampingi Petrus. Jadi dikenal secara tradisi, saudara, dia itu adalah juru tulis Petrus. Dapat pula dilihat, misalnya, saudara, dari penggambaran Injil ini tentang kebebalan para murid di dalam memberikan respons terhadap kemesiasan Yesus. Sehingga penafsir kemudian menghubungkan Injil ini terkesan begitu apa adanya, menceritakan kebebalan para murid. Kok nggak ngerti-ngerti di dalam meresponi apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Jadi mereka menduga kemungkinan ini adalah kesaksian seorang rasul. Dan rasul yang paling cocok mungkin adalah Rasul Petrus. Nah, Yohanes Markus adalah juru tulisnya. Karena kita lihat di surat 1 Petrus, dia mendampingi Petrus pelayanan di kota Roma. Yang lain lagi, saudara. Komentar misalnya di dalam pasal 11 ayat 21 dan pasal 14 ayat 72. Nah, di sana ada ekspresi yang penulis Injil Markus itu menuliskan, kemudian teringatlah Petrus. Ya, kemudian teringatlah Petrus 2 kali, saudara, di 2 ayat itu. Jadi seakan-akan waktu menulisnya, dia bisa menceritakan apa yang diingat oleh Petrus, atau apa yang dipikirkan oleh Petrus di dalam dirinya. Seperti Petrus yang sedang memang menceritakan. Dia teringat akan sesuatu pada waktu itu. Jadi orang pada umumnya menafsir atau membayangkan Petruslah yang ada di belakang Injil Markus. Markus adalah penulisnya. Kemudian juga ada yang menghubungkan kesamaan pola Injil ini dengan pola pidato Rasul Petrus dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 36 sampai 41. Orang jadi semakin kuat menduga, saudara, memang ini adalah gaya Petrus dalam bercerita. Ditambah satu lagi, ada juga yang menghubungkan dengan warna teologi di dalam Injil Markus dibandingkan Matius dan Lukas, saudara. Makna teologis yang bisa muncul di sana adalah makna teologis yang biasa muncul di surat-surat Paulus misalnya. Dan sebagai catatan, jika benar memang Yohanes Markus yang menulis, Yohanes Markus pernah menjadi pendamping daripada Rasul Paulus juga di dalam perjalanan pelayanannya. Jadi kalau warna teologinya ada kemiripan, itu bisa dipahami, bisa dimengerti. Saudara, jadi siapakah Yohanes Markus ini? Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, profil Yohanes Markus itu dapat dilihat dalam misalnya Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12, ayat 25, pasal 15 ayat 37, ayat 39, Kolose pasal 4 ayat 10, Filemon ayat 24, 2 Timotius 4 ayat 22, 1 Petrus 5 ayat 13. Dalam ayat-ayat ini kita melihat Markus itu mendampingi Paulus, pernah di dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Dan di dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, Yohanes Markus itu mau diajak lagi oleh Barnabas, tetapi Paulus tidak menyetujuinya. Karena dalam perjalanan pertama itu, Markus nggak sampai akhir mendampingi Paulus. Lalu kita melihat di dalam surat-surat Paulus yang selanjutnya, Yohanes Markus kembali disebut oleh Paulus. Seperti Yohanes Markus yang ikut dalam perjalanan misi pertama, sudah berubah, sudah lebih baik. Sehingga Paulus menyebutnya sebagai rekan sekerja. Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, Petrus menyebut Yohanes Markus sebagai rekan yang ada bersama dengan dia dan memberikan salam kepada jemaatnya. Sekali lagi, saudara, siapa Yohanes Markus ini? Latar belakangnya. Saudara, ia adalah anak dari Maria dan merupakan kemenakan dari Barnabas. Itu sebabnya Barnabas yang mengenalkan Yohanes Markus ini kepada Paulus dalam pelayanannya. Saudara, ia ikut serta dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Tadi saya katakan, tapi tidak sampai akhir. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kemudian Markus boleh kembali terlibat dalam pelayanan. Sehingga akhirnya Paulus pun ikut mengakui peran Markus dalam pelayanan gereja Tuhan. Dan ia juga pernah dicatat, tadi saya katakan, saudaraku, sebagai juru tulis dari Petrus. Nah, dengan gambaran yang seperti ini, sosok Yohanes Markus jelas tidak dapat dipandang sebelah mata dalam perjalanan sejarah gereja mula-mula. Dia pernah mendampingi Paulus.
Dia pernah mendampingi Rasul Petrus. Saudara, dia adalah profil atau figur yang tepat untuk menuliskan Injil. Dan saya percaya saudara itu juga diakui di dalam gereja mula-mula. Mari kita sekarang melihat sedikit tentang penanggalannya. Ada banyak yang mengusulkan beberapa alternatif, saudara. Misalnya yang mengatakan tahun 40-an AD. Ini biasanya didasarkan catatan dalam pasal 13 dan 14. Karena dianggap, saudara, ayat itu sesuai dengan gambaran masa pemerintahan Kaisar Caligula. Bahkan ada juga yang menghubungkannya dengan dokumen Qumran. Jadi dianggap Injil ini kemungkinan muncul di tahun 40-an. Tetapi ada juga yang mengusulkan tahun 50-an, saudara. 50-an AD. Biasanya didasarkan pada penanggalan Injil Lukas. Nah, ini menarik. Injil Lukas itu diduga ada hubungan dengan Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul itu mencatat terakhir, Kisah Rasul pasal yang ke-28, Paulus itu sampai di Roma pertama kali. Itu sebabnya orang menduga kemungkinan surat Lukas atau Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu ditulis sebelum itu atau persis sesudah Paulus sampai di kota Roma itu. Sehingga awal 60-an atau akhir 50-an, saudara. Sehingga Injil Markus itu ditarik sebelumnya karena dianggap merupakan sumber dari Injil Lukas. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tetapi ada juga yang menduga di tahun 60-an, saudara. Biasanya didasarkan pada bukti eksternal bahwa Markus itu menulis setelah kematian Petrus. Orang menduga kalau Petrus memang dibalik Injil ini, kalau Petrus yang kemudian masih hidup pada waktu itu, mungkin Injilnya akan disebut Injil Petrus, bukan Injil Markus. Tetapi karena Petrus sudah tidak ada dan Markus yang memakai kesaksian Petrus menuliskan Injil ini, maka itu kemungkinan ditulis setelah kematian Petrus, setelah tahun 60-an. Dan kalau dihubungkan dengan Injil Lukas seperti tadi penjelasan sebelumnya, maka Injil Lukas juga not necessarily atau tidak harus ditulis setelah persis setelah Paulus dan rombongan sampai di Roma, tetapi bisa juga kemudian. Jadi tidak harus ditarik sampai ke awal 60-an atau akhir 50-an sebenarnya. Dan ada juga yang menduga setelah tahun 70-an terkait dengan peristiwa jatuhnya Yerusalem yang nubuatannya muncul di pasal 13. Jadi orang yang mengira ini pasti ditulis setelah peristiwa itu terjadi, baru orang yang menulis teringat akan nubuatan Yesus. Saya kira tetapi tidak harus demikian, karena bisa juga orang yang menulisnya memang menulis apa adanya nubuatan itu lalu terjadi di tahun 70-an. Jadi saya pribadi kalau saudara melihat dari penjelasan tadi, saya mengira yang lebih tepat saudaraku adalah di awal 60-an setelah kematian Petrus dan sebelum Injil Matius dan Lukas ditulis. Di mana ditulisnya, saudara? Kalau sejalan dengan penjelasan saya tadi, maka dugaan yang paling kuat adalah di kota Roma. Pada waktu Markus itu mendampingi Petrus sampai pada akhirnya, saudara. Dan dia menuliskan Injil ini di bawah kesaksian daripada Rasul Petrus. Bahkan sebenarnya ada bukti-bukti eksternal, misalnya dari Clement Alexandria, yang mengatakan itu mendukung penulisan di Roma, atau bukti internal, saudara. Menarik, misalnya, saudara akan menemukan istilah dalam bahasa Latin yang dipakai misalnya di pasal 12 ayat 42 berkenaan dengan koin, atau pasal 15 ayat 16 ada istilah tentang halaman pengadilan yang khas dengan kota Roma. Atau juga misalnya di pasal 15 ayat 21 ada penyebutan nama dari anak Simon Kirene, saudara. Salah satunya yang disebut di situ adalah Rufus. Nah, ini memiliki kesamaan misalnya dengan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Pada waktu Paulus memberikan salam kepada jemaat Roma, ada disebut nama Rufus di sana. Sehingga orang menduga Rufus ini ada di Roma. Itu sebabnya Injil Markus pada waktu menuliskan nama anak Simon Kirene, dia menyebut nama Rufus juga di sana. Karena Rufus ada di sana sebagai referensi jika orang ingin menanyakan lebih jauh tentang apa yang ditulisnya, dia bisa bertanya kepada dia. Satu lagi adalah tentang nuansa penderitaan yang kental di dalam Injil ini. Dari sejak awal sudah muncul penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu juga sejalan dengan suasana kekristenan di kota Roma. Sudah bisa bandingkan dengan catatan dalam 1 Petrus 5 ayat 13.
Sehingga saudaraku, orang menduga kuat tempat ditulisnya surat ini, jika memang adalah Yohanes Markus di bawah kesaksian Petrus, maka ditulis di kota Roma sebelum kematian atau sesudah kematian Petrus, sebelum penulisan Injil Matius dan Lukas. Bila sejalan dengan pertimbangan di atas, saudara, maka kita mungkin dapat menduga bahwa penerima mayoritas dari Injil ini adalah orang-orang non-Yahudi, khususnya yang tinggal di kota Roma. Bukti internal juga menunjukkan itu. Kalau sudah membaca Injil ini, hampir tidak ada kutipan PL misalnya, atau sedikit sekali kutipan-kutipan Perjanjian Lama, tidak seperti Injil Matius, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Lalu istilah Ibrani dan Aramaik juga muncul di beberapa bagian, misalnya pasal 3 ayat 17, pasal 5 ayat 41, pasal 4 ayat 36, pasal 15 ayat 34. Juga tradisi Yahudi, pada waktu dijelaskan tradisi Yahudi itu diberikan, pada waktu disebutkan, diberikan penjelasan. Seakan-akan para pembaca Injil ini, pembaca pertama atau penerima pertama Injil ini, perlu diberikan penjelasan karena mereka mungkin kurang mengerti atau dianggap kurang mengerti. Mereka adalah non-Yahudi. Di beberapa bagian yang saudara bisa baca juga di dalam list ini, saudara. Lalu muncul juga istilah-istilah Romawi dalam Injil ini. Jadi pada umumnya, saudaraku, diduga penerimanya adalah orang-orang Kristen non-Yahudi di Roma sebagai yang mayoritas. Tapi tentu saja ada juga orang-orang yang lain. Karena Injil ini dimaksudkan dari awal, saudaraku, untuk mendeklarasikan tentang Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Nah, saudara, tujuan ini begitu kuat. Kalau saudara ingat di video saya yang pertama, saya pernah menggambarkan mengapa Injil Markus ini disebut sebagai Injil yang pertama. Jadi saya membayangkan, saudara, dari sejak Tuhan Yesus itu mati dan bangkit, lalu kemudian naik ke surga, para murid Yesus itu mulai bersaksi. Yesus sendiri menugaskan mereka atau mengamanatkan kepada mereka, engkau harus menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi mereka bersaksi, saudara, di mana-mana. Nah, kesaksian-kesaksian mereka ini diduga pada waktu itu, saudara, ada dua macam. Yang pertama adalah oral tradition. Mereka bersaksi secara lisan, menyampaikannya berulang-ulang kepada banyak orang, sehingga akhirnya didapatkan formula-formula secara lisan ini. Cerita-cerita, pengajaran-pengajaran yang bentuknya, saudaraku, walaupun disampaikan secara lisan, tetapi ada bentuk yang sudah mulai terpola. Tapi ada juga yang menduga, kemungkinan yang kedua adalah sudah mulai ada yang mulai menuliskan cerita-cerita, kisah-kisah, catatan-catatan pendek-pendek itu, singkat-singkat itu, di dalam bentuk tulisan-tulisan yang singkat atau yang pendek. Dan itu beredar. Sampai kemudian tahun 60-an, saudara, ketika para rasul mulai satu demi satu martir. Mulai ada kebutuhan yang besar untuk membuat satu standar Injil di bawah otorisasi, ya, di bawah konfirmasi dari para rasul. Sebelum itu sebenarnya surat-surat Paulus juga sudah beredar. Paulus sudah mulai menulis surat dari tahun 50-an awal misalnya. Nah, kebutuhan itu semakin mendesak ketika rasul-rasul mulai banyak yang meninggal, dan rasul-rasul utama, sehingga ada desakan untuk membuat atau mengkompilasi, ya, Injil yang tersebar itu, bagian-bagiannya. Nah, saya kemudian membayangkan yang paling tepat mungkin, atau yang paling didorong untuk mulai mewujudkan tujuan itu adalah Rasul Petrus. Karena dia tentu adalah soko guru gereja, dan dia yang paling menonjol dari sejak Tuhan Yesus melayani di dalam dunia. Jadi ada keinginan dari Rasul Petrus mungkin untuk melakukan itu. Dan kalau kemudian kita menemukan Yohanes Markus sebagai orang yang lebih muda yang mendampingi Petrus, kemungkinan, saudara, maka dialah memang yang menuliskan Injil ini. Kesaksian-kesaksian Petrus yang dituliskan oleh Markus. Tujuannya adalah untuk menyarikan, saudara, untuk membuat satu kompilasi yang jelas tentang Injil. Itu sebabnya kalau saudara membaca pembukaan Injil ini, dengan tegas sekali dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dan itulah maksudnya. Saudara akan menemukan Injil ini begitu concise,
begitu singkat, begitu jelas, padat, memberitakan tentang apa yang terjadi selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus itu. Berbeda dengan Injil Matius. Kalau saudara melihat video saya yang kedua, saya menjelaskan bagaimana strukturnya, bentuknya, saudaraku. Lebih kemudian ada kurikulum sepertinya bisa dibayangkan terbagi dari 5 bagian, 5 paket misalnya. Nanti saudara akan saya ajak melihat Injil Lukas, juga ada background di sana, saudaraku. Bagaimana Lukas mengemas Injilnya. Tapi Injil Markus paling singkat, paling concise. Nah, saudara, tentang struktur kitab ini, ada beberapa catatan mungkin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentu struktur yang paling kental adalah struktur narasi, saudara. Tidak seperti Injil Matius. Saya ajak saudara melihat kurikulum di sana. Tapi Markus ini kayak sebuah narasi. Dan saudara bisa melihat ada banyak kata misalnya segera. Dengan segera. Langsung. Seketika itu juga. Nah, sepertinya memang mau menekankan plot saling berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi setelah cerita bagian ini segera, sesudah itu, ya, kemudian, langsung, dan seterusnya. Jadi ada kesinambungan bagian-bagian itu yang disampaikan oleh Injil ini. Lalu selain itu, saudaraku, struktur juga kemungkinan bukan berdasarkan pada kronologis, ya. Para penafsir menduga ini bukan chronological order. Tetapi ada misalnya dugaan tentang geographical order, secara geografis. Dari Galilea menuju ke Yerusalem, saudaraku, perjalanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu dalam tema yang seperti demikian. Atau theological order, mau menjelaskan tentang tema-tema teologis tertentu. Catatan yang terakhir adalah tentang diskusi penutupan Injil ini. Ada banyak diskusi atau perdebatan tentang itu karena diduga naskah-naskah yang awal, saudaraku, mengakhiri Injil ini pas di pasal 16 ayat yang ke-8. Sedangkan naskah-naskah yang lebih belakangan baru ada, saudaraku, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Jadi ada yang menduga Injil ini memang awalnya berhenti sampai ayat yang ke-8 dan ada tambahan sedikit kemudian. Nah, mungkin itu catatan struktur yang perlu kita pahami. Saya ingin mengakhiri sesi ini, saudaraku, dengan memberikan beberapa catatan tema penting di dalam Injil ini. Injil Markus sering dianggap sebagai Injil yang paling kuat menekankan tentang kemanusiaan Yesus. Ya. Yesus sebagai manusia diperkenalkan dengan demikian rupa dalam Injil ini. Tentu saja ada sifat keilahian Yesus yang juga dapat dilihat. Misalnya di pasal 10 ayat 32, 34, pasal 13 ayat 2, pasal 14 ayat 18 sampai 20, dan seterusnya. Tapi dalam beberapa dukungan bagian, catatan tentang kemanusiaan Yesus itu bisa dilihat dengan kuat. Misalnya di pasal 1 ayat yang ke-41, saudara. Dikatakan di sana, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Sudah kita melihat di beberapa ayat yang muncul, misalnya pasal 141 tadi, pasal 3 ayat 5, pasal 6 ayat 6, ayat 31, ayat 34, pasal 10 ayat 14, dan seterusnya. Saudara bisa melihat Yesus digambarkan begitu manusiawi. Dia tergerak oleh belas kasihan. Dia heran melihat orang banyak itu. Dan seterusnya, ada banyak ekspresi kemanusiawian itu muncul di sana. Walaupun bukan berarti bagian-bagian ini sangat unik dalam Injil Markus, karena kita juga menemukannya di Injil Matius atau Injil Lukas, namun dapat dikatakan kesan ini cukup menonjol. Bahkan dapat pula dipikirkan bahwa istilah anak Allah, seperti yang didapat di dalam pasal 1 ayat 1, itu sendiri mendukung konsep tentang kemanusiaan Kristus. Jadi ide itu atau tema kemanusiaan Kristus itu kuat dalam Injil ini. Yang kedua, saudara, ada tema pemuridan. Tema ini juga sangat menonjol, di mana Yesus digambarkan sebagai guru yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Dia mengajar dengan kuasa, pasal 1 ayat 22. Dalam beberapa bagian yang selain daripada menceritakan bagaimana Yesus memanggil dan mengutus para muridnya, juga ada catatan tentang pengajaran Yesus tentang prinsip menjadi murid misalnya. Di pasal 8 ayat 34 sampai 38, pasal 9 ayat 42 sampai 50,
pasal 10 ayat 23 sampai 31. Tetapi ironisnya, Injil yang menceritakan tentang pemuridan ini, bagaimana Yesus mengajarkan tentang prinsip menjadi murid, justru juga di dalamnya ada penekanan seperti tadi saya katakan, tentang gambaran betapa bebalnya, lambannya para murid untuk memahami Yesus sebagai Mesias. Kegagalan itu bahkan kemudian berakhir dengan pengkhianatan dan penyangkalan yang dilakukan oleh muridnya sendiri. Yang selanjutnya adalah sentralitas salib, saudara. Juga bisa dikatakan sebagai tema utama dalam Injil Markus. Bahkan dapat dikatakan setengah perjalanan Injil Markus sampai pasal 8, mulai pasal 8 itu adalah berbicara tentang salib. Markus sepertinya langsung melanjutkan separuh Injilnya itu dengan narasi perjalanan Yesus ke Yerusalem, yang sekaligus mempersiapkan penderitaan yang akan dihadapinya di Golgota. Bahkan rencana untuk membunuh Yesus itu sudah tampil awal sekali, berbeda dengan Injil Matius. Sampai pasal 3 ayat 6, sebenarnya sudah ada di sana rencana untuk membunuh Yesus. Salib itu sudah dicatat bahkan di awal-awal Injil ini. Gambaran Mesias yang menderita sangat menonjol. Kita diberitahu bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Selanjutnya lagi adalah tentang kerahasiaan identitas Yesus sebagai Mesias. Dalam beberapa peristiwa mujizat yang dilakukannya. Beberapa kali pada waktu melakukan mujizat, Tuhan Yesus melarang orang yang baru saja mengalami mujizat untuk menceritakan tentang identitasnya. Sepertinya Yesus sadar bahwa mereka ini belum siap, perlu waktu. Sehingga nanti, saudara, pada waktu yang tepat, dia baru akan mendeklarasikan tentang siapa dia. Tema ini juga cukup kuat. Dan terakhir, hal yang sering muncul dalam diskusi tentang Injil Markus adalah konflik antara Tuhan Yesus dengan Yudaisme, termasuk sikapnya terhadap bait Allah dan Taurat. Markus menampilkan Yesus yang sangat menguasai Taurat, dan bagaimana dia menjelaskan maksud daripada hukum itu bagi kehidupan umat Tuhan. Markus memberikan tekanan juga di sana, saudara. Saudara, Injil Markus kemungkinan besar adalah Injil yang paling pertama ditulis. Injil ini kemudian menjadi sumber ketika Matius dan Lukas mau menuliskan Injilnya dengan tujuannya atau latar belakang teologis yang mereka miliki. Nah, saudara, saya akan melanjutkan lagi pembahasan selanjutnya tentang Injil Lukas, supaya kita lebih lagi melihat perbedaan antara Injil Matius, Markus, dan Lukas, sekaligus melihat kesamaan sinoptik ini menjadi kekayaan kita, saudaraku, ketika kita mau belajar tentang hidup, pelayanan, pengajaran Yesus di dalam Injil-Injil sinoptik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita mengakhiri dengan doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk Injil Markus. Injil yang begitu singkat, tetapi dengan kuat sekali mendeklarasikan tentang siapa Yesus. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh boleh semakin memahami Injil ini, bahkan melihat kekayaan bagaimana para penginjil menuliskan dengan gaya yang berbeda-beda, memberikan kepada kami pemahaman yang semakin baik tentang Kristus. Terima kasih Bapak, berkati kelas kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.